Selamat siang semuanya. Kembali lagi bersama saya Putu Evi dan tentunya Beli Bule Phone Hatchway, Phone Semara, apa kabar semua? Selamat siang. di acara ngobrol bareng Beli Bule. Halo Mbak Indah, terima kasih sudah bergabung. Ya, pada siang hari ini kita akan menuju Romania. Kita akan bertemu dua kawan baik kita yang juga pasangan suami istri seperti kami, pasangan suami istri campuran, yang bergerak di bidang gamelan dan tari Bali, juga memperkenalkan gamelan dan tari Bali. Bedanya kita ada di Bali, mereka ada di Romania untuk memperkenalkannya di komunitas masyarakat Romania di sana. Mungkin masyarakat Indonesia yang ada di sana juga ya. Nah, untuk perkenalan lebih lanjut, halo Beli, bisakah Beli mulai perkenalannya ya? Ya, saya tahu dari teman saya Luci itu bahwa di Romania khusus. Belum bilang ya siapa? Ya, sebentar. Ya, Kalau di kita daerah-daerah Dewi. kalau di daerah Eropa Timur, memang sebelum mereka membentuk komunitas Dukun Bali di sana belum ada gamelan Bali ya. Jadi sebenarnya mereka pasangan campuran yang bertemu di Bali gitu. Sebenarnya duluan kita kenal sama Dewi ya di tahun Dulu 2005. Dewi kita bertemu di ISI waktu kita suka mampir-mampir ke ISI. Jadi Terus katanya Luci memperoleh dan mahasiswa juga itu di tahun ke 2006. Bali 2006, terus kenal sama Dewi Yang lagi ya. nyelesain kuliah mereka, juga di sana. mereka pacaran, terus akhirnya Cinlok ceritanya. ya fall in love. Dewi kan dari Cinlok. Payangan ya, dari Gianyar. Iya. Terus mereka kawin dan sempat mendirikan yayasan di sini di Payangan. Untuk Kemudian anak-anak lokal ya, ya di desanya Dewi. kemudian pada akhirnya mereka memutuskan untuk pulang kampung lama ya, mungkin kurang tahu ya selamanya pulang kampung ke Romania, di mana mereka membentuk Jepun Bali. Pada awalnya itu mereka katanya bawa instrumen bambu kayak ringgit kayak gitu ke sana. Terus pada akhirnya mungkin kalau nggak salah 2016 ya 2015 Luci kan sempat hubungi saya terus minta dibuatkan bilah gamelan Semarang dengan sayap itu, bilah besi. Selanjutnya mereka membangun grup gamelan Semarang di sana dengan tari Bali yang dipimpin sama Luci dan Dewi gitu. Lucian sendiri adalah seorang komposer ya. Jadi musik yang kalian dengar untuk mengiringi perkenalannya itu juga adalah musik ya, kompos dari Luci ya. Bukan, kayaknya komposisi orang lain ya. Tapi Luci memang komposer ya, komposer musik gamelan dan juga fusion gamelan dan musik barat. Dan untuk selanjutnya kita bisa dengar dari mereka ya. Karena mereka lakukan gamelan dan tari, jadi hari ini kita nge-mix ya, ngobrolinnya gamelan dan tari gitu. Dan bagaimana usaha mereka sehingga terbentuk ya di Rumania komunitas ini. Kita langsung aja minta Dewi dan Luci bergabung. Aku sengaja nggak ngomong gitu. Halo. Dewi, Luci. Apa kabar? Om Swastiastu. Aduh, kangen banget ya, seneng bisa ketemu seperti ini. Lupa saya bilang tadi, tiap kali Luci dan Dewi ke Bali pasti Pasti mampir ke mampir Megar dan Buana. kita sering keluar makan bareng. Makan bareng. Tapi kalau kita mampir ke Payangan pasti di Luci yang masak di sana. Pertama kali kita cicipi masakan Pinter Luci Romania. masak, ya. Luar biasa enak sekali. Gimana kabar kalian di sana? Kabar baik, sehat. Anak-anak juga Ya, sehat ya. Nah, Iya, sehat, kalian ya. juga di sana. Iya, kita di rumah aja nyari aman. Terus Anjir. iya, Kang Wang kita live stream seperti ini biar aman juga, tapi tetap eksis. Ya. Ya, betul. Besok mudah-mudahan benar-benar ketemu. Ya. Iya, Iya, iya. semoga nggak lama harus menunggu ya. Semoga baliknya cepet ya.
Kita Ya. senang banget akhirnya bisa mengundang kalian, apalagi bisa dipercepat kalian udah langsung bisa ya pada Sabtu ini. Dan kami ingin banget kawan-kawan kita dan kawan-kawan mungkin baru nanti kawan-kawan kalian juga mengenal kita. Jadi kita saling mengenal satu sama lain. Mungkin sebelum kita mulai ngobrol-ngobrolnya, mungkin kalian ada kawan-kawan yang hadir. Sementara sih belum Mau say hi mungkin. mau say hi dulu walaupun mereka belum pada hadir. Walaupun mereka Ya, belum kalau pada ada- hadir. Kalau ada Kalau kita terima kasih untuk ikut. Ya. Terima kasih undangannya. mau say hello sama keluarga mungkin kan nanti ini rekamannya ada di IGTV. Dan YouTube. Terima Ya. kasih. Ya, Terima kasih. we have sorry, speak Ya, Indonesian. biasa bahasa Inggris. Jadi Tante Kalian Amerika, bahasa Romania. Ya, semua. Tante Ya, maaf, Romania nih. maaf. Tante Romania. Tante Romania. Ya, kita kangen sekali sama Bali, pingin sekali pulang, selalu pikir, ayo summer kita pulang terus, tapi karena ada karantina di Bali dan harus cek CPR itu, jadi masih agak susah ya, biayanya lebih mungkin triple, biasanya double is okay, but ini terlalu mahal, jadi ya kita pending terus. Kita juga untuk punya pulang. anak sendiri ke Iya. sana. Iya. Kalau 4 kali pasti bawa 4 anak. jadinya. Ya. Iya. Kalian 4-nya. Mahal, Iya. mahal sekali untuk Bali. Apalagi karantina mau diperpanjang Iya. jarak Iya. sampai Oh, mau tidak tahu berapa diperpanjang. lama. Iya, Sama gara-gara aja. varian di India Varian itu. baru. Iya. Eh, Itu. kita langsung Ini aja saya mau tanya ya karena Luci mungkin pernah cerita ke kita tapi ke dunia mungkin teman-teman belum yang lain. gitu. Eh, Ah, saya ingin tahu itu mungkin asal mulanya Jepun Bali di mana kamu kan sempat bawa gamelan Bali, instrumen gamelan Bali ke Romania. Itu tahun berapa? Terus instrumennya apa saja? Terus bagaimana gini pembentukan grup itu dulu? Ya, ceritain deh Ceritain dari awal pandangannya. Mungkin kesusahan situasi di yang- Romania juga sebelumnya kayak gimana? Orang Romania pernah nggak dengar tentang Bali, budaya Bali kayak gitu? Silakan. Iya. Saya akan coba membuat tidak terlalu panjang, walaupun sebenarnya ya ceritanya lumayan panjang. Silakan panjang nggak masalah. Panjang Kita nggak ada 1 apa-apa. jam. Yang penting Waktu saya belajar di Bali itu, saya belum pernah tahu tentang gamelan. Habis itu saya baru tahu tentang gamelan. Karena di sini informasinya agak sedikit, ada sedikit informasi tapi agak sulit waktu itu untuk dicari. Nah, setelah itu saya belajar kalau di mana-mana di negara-negara yang maju ada banyak sanggar gamelan atau gamelan juga bisa belajar di sekolah atau di universitas. Dan saya pikir kenapa kita nggak coba bikin di sini di Romania juga seperti itu biar orang-orang bisa kuliah mungkin belajar di universitas atau di sekolah tentang gamelan dan bisa langsung coba main gamelan. Nah, setelah itu kita pikir bagaimana caranya kita bisa bawa gamelan ke Romania. Karena di sini sebenarnya mungkin seperti di mana-mana di negara di dunia, di KBRI, di Kedutaan Besar Indonesia, ada gamelan tapi gamelan Jawa. Kalau saya juga senang gamelan Jawa, tapi saya tidak tahu tentang gamelan Jawa waktu itu, baru belajar tentang gamelan Bali. Nggak bisa mengajar gamelan Jawa kan? Dan ya memang beda ya gamelan Jawa, sangat beda daripada gamelan Bali, tidak bisa cepat belajar. Nah makanya oke, kita harus cari gamelan Bali. Gimana caranya sekarang? Waktu itu saya bicara sama orang-orang di Universitas Musik dan mereka mau bantu, tapi akhirnya tidak bisa karena tidak bisa dapat dana untuk beli gamelannya. Orang KBRI mau bantu untuk bawa gamelannya ke Romania lewat kargo, cuman untuk beli gamelannya tidak jadi. Tidak ada. Makanya kita pikir, waktu itu kan kita juga tidak punya terlalu banyak uang, dana kita terbatas, dan kita pikir oke, coba kita bawa mungkin alat-alat musik yang murah, yang gampang dibawa, dan yang lebih ringan, biar kita tidak pakai kargo, biar kita bisa pakai bawa ke Romania di bagasi tangan di pesawat. Makanya kita beli 2 rindik, 1 pasang rindik, terus beli kendang, beli cengceng, gong pulu untuk membuat sanggar joget bumbung dulu.
kecil. Oh iya, iya, kecil-kecil. Kita pikir ini step pertama, dari ini mungkin bisa berdiri lebih bagus. Nah, kita buka semua bilah itu rindik, semua papan-papan kita buka, taruh di bagasi, semuanya sudah ya breakdown ya. Habis itu di Romania kita pasang lagi sampai kendangnya juga dibuka kulitnya karena ada orang takutnya dirusain kendangnya, katanya kalau di pesawat mungkin dia pikir ada narkoba atau apa di dalamnya, biar nggak dipotong pakai pisau, dibuka juga kulitnya. Susah saya pasang itu kulitnya di sini di Romania, tapi akhirnya bisa. Dari kulitnya. Kulitnya kendangnya. Gimana nasib Ya. ininya, Luci? Bumbung itu kan biasanya rentan cuaca dingin. Di sana kan Romania kan Iya. ada musim Iya, dinginnya. benar. Gimana nasibnya itu? Benar, ini saya banyak belajar tentang bambu karena saya juga belum tahu. Jadi setelah saya datang di sini dengan bilah gamelan itu semuanya itu mungkin nggak lama, mungkin sudah berapa hari aja, satu minggu mungkin sudah mulai pecah. Ya. Iya, Hampir kayak bibir kita ya. Ya, Kita nih. gimana ini saya perbaiki ya? Akhirnya saya lem pakai super glue, saya ikat pakai tali dan susah. Akhirnya bisa setengah-setengah, tidak terlalu bagus suaranya. Tapi setelah itu saya belajar sesuatu yang penting sekali. Memang kalau bentuk bilah itu tidak ada Tidak bulat. bumbungnya, tidak ada bumbungnya. Ada. Jadi cuman bilahnya seperti selonding misalnya ya, Iya, tidak Kayak akan bebek, pecah. kayak tingklik bulele. Ya, kayak cingklik, itu tidak akan pecah. Ya, kayak cungklik. Berarti saya lihat itu karena sebenarnya kenapa? Kan bumbungnya itu kalau kering pasti pecah gitu, buka. Tapi kalau sudah di dalam bentuk bila itu tidak mungkin, bisa jadi kecil, bisa besar, nggak akan pecah. Makanya saya ganti semua bila itu Iya. dengan model cungklik, dan bumbungnya terbuat dari plastik, dari pipa PVC. Paralon. Iya. Akhirnya bisa. Jadi kayak lempengan Itu- bambu ya. Oke. Ya. Mungkin Itu cerita. minta Denny isiin lotion Isi lotion. Ya. meluluran. Jadi dia itu kalau apa namanya bambunya pecah, dia lem, dia isi lotion itu, dia benar-benar sayang banget sama namanya bambu semua. Ya. Dia perhatiin sekali. Tapi ingat, lebih sayang daripada sama istri. Yang penting. Oh, istri lebih sayang kan? Ya, Nanti itu istri kan nggak nomor dibeliin atau pakai alasan, oh saya beli lotion untuk Dewi, tapi sebenarnya padahal untuk kendangnya gitu. Ya, sisanya untuk istri gitu ya. Istrinya sih udah habis lotionnya gitu. Ada sisa sedikit ini kamu boleh ambil. Itu tahun berapa itu? sama. Luci, sorry. Itu tahun 2007-2008 itu. Oke. Ya. Jadi yang tahun pertama yang sudah ada di sini semua alat-alat bambu itu 2009 sudah lengkap. Tahun 2009 kita karena kan pelan-pelan kita bawa, satu kali kita pulang ke Bali bawa satu kendang atau apa, lagi Jadi, pulang ya. lagi bawa Kalau balik ke Romania itu nggak bawa apa-apa, cuman bawa alat musik gamelan aja buat dia aja. Oleh-oleh bawa. Nah, sampai gong aja pun, gong yang sebesar itu pun harus masuk bagasi kan. Jadi saya nggak pernah bawa baju dari Bali, semua ditinggalin, belanja ya ditinggalin aja di Bali, nggak pernah dibawa. cuma Kalau- terasi aja bawa. Terasi harus ya. Romania gimana kalau sampai di bea cukai mereka cek semua ya, kayak pengalamanku Harus di New Zealand, deklarasi. New Zealand sangat hati-hati, semua harus dibongkar, dicek-cek gitu ya. Ya. Iya, ya, sama. Itu pertamanya bambu kan. Nah, setelah itu kita sudah membuat beberapa acara dengan gamelan bambu itu. Habis itu kita pergi ke Slovakia, kita pindah dari Romania ke Slovakia sebentar untuk hampir 3 tahun. Kita di sana kerja di KBRI, di Kedutaan Besar Indonesia. Saya jadi lokal staff di sana, dan karena ada di sana gamelan Bali, tapi gurunya itu Pak Wayan Wije, kalau nonton Selamat Siang ya di Bali. Dia harus pulang ke Bali, jadi nggak bisa lagi mengajar di sana. Mereka cari saya untuk mengganti Pak Wije. Memang kalau skill saya belum bagus waktu itu seperti Pak Wije, tapi tidak ada orang lain di sini yang bisa gamelan.
makanya mereka cari saya. Dan di sana saya belajar lebih banyak daripada sebelumnya. Nah, setelah itu kita kembali ke Romania. Di Slovakia itu saya lupa bilang, dan di Romania juga Dewi selalu jadi mengajar tari Bali dan tari Indonesia. Di KBRI di sana, di sini juga. Nah, setelah kita kembali ke Romania tahun 2013, oke, kita lanjutkan dengan sanggar gamelan di sini. Dan pelan-pelan kita pikir bagaimana caranya beli gamelan yang bukan dari bambu, ya. Ya, masih dana terbatas, masih belum bisa punya gamelan benar-benar dari perunggu. Makanya kita pikir, ayo kita bikin dari besi, kan. Von bisa bikin bilah bagus sekali, kita lihat ya. Makanya kita minta sama Von, tolong buatkan bilahnya. Itu dari sana sudah jadi. Dari sana bisa berkembang lebih bagus lagi. Ya. Dan terima kasih banyak untuk bilahnya sampai sekarang. Sama-sama. Kita senang banget. Berarti akhirnya. larasnya masih utuh ya, nggak berubah ya masih. Oke, Tidak larasnya saya dengar berubah. masih bagus. Itu kelebihan besi memang dibanding perunggu. Iya. Jadi Iya, walaupun iya. ya gimana mungkin suaranya tidak sebagus perunggu, tapi akan kita nggak mengalami banyak permasalahan. Apalagi di luar negeri mungkin pelan-pelan juga karatannya nggak terlalu lama, nggak terlalu seperti di cepat. sini gitu. ya. Oh, kecuali dekat Tidak laut. kelihatan Ya. itu masih ada itu lapisan cat itu yang Von isi itu untuk Oh iya, proteksinya. bagus, bagus. Boleh kita rewind sedikit karena saya penasaran tuh saat punya gamelan joget bumbung itu pernah diisi tarian, pernah Dewi nari apa gimana? Ya, pernah, Oke. sering itu. Pasti Iya. selalu kalau kita bikin acara pasti ada tariannya juga. Berarti disambut baik sama orang di sana ya, sama orang Romania. Ya. Memang orang di sini belum pernah lihat ya sampai waktu itu. Pasti apa namanya? Komentarnya. Ya eksotik lah orang-orang. Wah, Awalnya apa ini? pentasnya biasanya di mana selain KBRI? Mungkin untuk pernikahan atau acara-acara private atau bagaimana? Tidak. Kita cari-cari bikin pentas. Ada sekali kita bikin pentas di Universitas Musik. Itu waktu itu KBRI juga ikut bantu karena mereka mempromosikan antar mahasiswa. Jadi bikin acara lebih besar. Kemudian ada lagi acara gamelan di satu tempat yang tidak konvensional seperti industrial lah kayak gitu. Ada tempat tapi bagus itu khusus untuk acara di sini namanya The Art. Waktu itu tahun 2009 apa 2010 lupa. Sudah lama sekali. Sudah lama ya. Itu cuma kita bikin konser aja, undang aja orang datang kan. Ya. Oh ya, otomatis. Oh, ya. Ya, tapi KBRI selalu bantu mereka kasih Selalu, sediakan ini dekorasi atau apa kita perlu. Iya. Bantu saya kita. Di sana dengan pernah nggak ada night market atau gimana kan kadang-kadang ada Southeast Asian market gitu, Southeast Asian market. Ya ada. Tapi Pasar malam gitu ya. sebelum waktu itu tahun 2009-10 belum ada seperti itu. Tapi sekarang lebih dekat sudah ada Asia Fest kan. Ya. Kita ikut Asia Fest dengan Bleganjur. Tapi ini sudah dekat jadi bukan dengan gamelan bambu itu ya. Sudah ada gamelan Semar Pegulingan ini. Ya. Iya. Jadi silakan lanjut lagi masalah Ya. asal peguliannya. Terus sampai gamelannya Ya. sampai di sana gimana prosesnya membentuk Iya. grup Membentuk. Jadi- grupnya. Oh. Habis itu kita bicara sama Von, minta bikin bilah itu. Pertama kali kita bikin bilah 2 pemade, 2 kantil sama 2 jublag ya. Kalau nggak Iya. salah. Ya. Saya bawa bilahnya ke Romania dengan pelawah itu yang sederhana, yang tidak ada bumbungnya kan. Ya, untuk Seperti latihan. jongkok, semuanya gangsa jongkok. Dari sana kita pikir, ayo kita berkembang lagi, membuat gamelan yang lebih bagus. Bagaimana kalau bikin pelawah yang bagus, yang bentuknya benar-benar seperti gamelan Bali, dan isi bumbung juga, bukan dari bambu, tapi dari pipa. Makanya saya bicara sama Pak Suwitra dari Belah Batu, dia bikinin saya pelawah yang ringan, karena saya minta ringan kayunya, biar nggak sulit bawa juga ke pesawat. Oh iya. Karena kan ya sama harus kita bawa, modelnya sudah bagus, kita sudah belajar, oke, jadi model ini bisa pakai lagi ya, bawa di pesawat, di bagasi.
silakan lagi dibuka semua Berarti ke pelawaknya. knockdown ya, knockdown itu ya. Knockdown. Nanti di Romania saya pasang lagi. Udah saya tulis di setiap ini nomor 1, 2. Apa kan bagiannya biar saya tahu kemana kembalinya lagi. Ya. Dan sudah dapat 2 kantil, 2 jublak, 2 pemade, 1 gong, dan ceng-ceng. Ada juga beberapa suling. Rebabnya dari dulu sudah ada. Nah, setelah itu kita pikir, ayo bikin juga jegogan. Makanya kita minta sama Von lagi bikin bilah jegogan. Nah, kalau pelawak jegogan ini terlalu besar, tidak bisa saya bawa dari Bali, walaupun kayunya ringan. Saya minta di sini teman saya buatkan dari kayu apa namanya kalau sakura ya, sakura cherry. Cherry tree. Oh, Jadi di sini ada cherry wood, cherry tree ya. very beautiful. Sangat cantik kayu itu. Dan kelihatan kalau lihat foto-foto gamelan kita itu jegogannya lebih putih warnanya karena itu kayu cherry itu. Karena buatan bule. Iya, buatan bule. Buatan bule. Itu, Putih. itu, Gamelan bule ya. itu lebih berat daripada nangka enggak ya? Daripada nangka kayaknya enggak, mungkin kira-kira sama mungkin, tapi kayunya juga berat dan ketat gitu dan tahan lama itu. Ada teman saya namanya Petru di Alba Iulia. Alba Iulia ini kota di Transilvania, mungkin orang-orang dengar tentang Transilvania. Alba Iulia ini kenapa penting? Karena di kota ini sudah tanda tangan deklarasi independence dan union. Jadi semua negara-negara Romania sudah jadi satu di sana di Alba Iulia. Itu dulu itu mungkin lebih dari 100 tahun yang lalu. Ya, jadi itu cerita dengan jegogan. Setelah itu tahun 2019 lagi kembali ke Bali. Lagi kita beli alat-alat gamelan, lagi 2 kantil, 2 pemade, trompong, ya, trompong, dan dan ada beberapa lagi lupa. Kemong. Trompongnya itu belum ada pelawaknya, saya cuma bawa gongnya kan, Ya. bilahnya. Nah, setelah itu lagi Pak Suwitra membuat pelawak dan saya minta juga untuk trompongnya pelawaknya lebih bagus. Karena kan trompongnya selalu di depan, biar ada sedikit lebih menarik dan kita bikin dengan ukiran dan cat dan ada juga logo kembali di depan. Kalau untuk trompong ini saya tidak bisa bawa ke pesawat karena terlalu berat kayunya. Kayunya ini bukan kayu lagi seperti pelawak dari gangster kayu bule, enggak, lain. Ini kayu lebih bagus, nangka, berat. Nah, untuk ini ya untuk ini kita memang pakai kargo. Dan pengalaman kita dengan kargo ini kayaknya tidak akan ulang lagi karena akhirnya kita bayar harga transportasi hampir 2 kali lipat dari harga alat-alat musik sendiri. Ya, karena dihitung pakai kubik gitu ya. Mungkin juga kena bea cukai di sana segala macam. Ya, itu masalahnya di sini bayarnya mahal sekali. Ya, setelah itu sudah tidak beli lagi alat-alat gamelan, sudah semuanya yang seperti sekarang bentuknya itu dah. Istrinya bilang stop. Oke. Kayaknya semua Maunya istri sarankan seperti beli itu. lagi ponggang, kansi, gumana. Saya nggak bilang ya. Maunya bilang, bisa tak bilang tadi. Kalau dia jadi beli Itu kan- salahnya font salahnya font Itu gampang karena kecil itu bisa. Jangan beli yang besar-besar itu. Ya. Di sini ya. Oke. Udah ngajak anak 2, tapi bagusnya aja anak 2 pakaiannya cukup sedikit, gamelannya yang bisa masuk banyak ya. Gamelannya ngambil beratnya. Nah, sekarang itu kan itu tantangan pertama ya, apa yang kedua sekarang ya. Pertama joget bumbung, terus sekarang Semar Bugliannya. Nah, untuk mencari Orang-orang apa yang namanya? tertarik Ya, untuk cari ikut, peminat di sana. peminatnya. Bagaimana caranya? Apa taktiknya Luci sama Dewi? Biar Ya, dapat orang mengenal. biar dapat orang yang mau belajar. Strateginya. Ada strategi Pertama- mungkin. Pertamanya ada teman-teman saya orang musisi yang ikut. Nah, setelah itu, setelah kita pergi dari Romania kan, sudah 3 tahun, kita kembali lagi ke sini. Grupnya baru-baru, tidak ada
Orang lama. orang lama karena semuanya sudah punya mungkin kerja lain atau pergi kemana. Tapi untung saya waktu itu dapat udah mulai kuliah untuk S3 di Universitas Musik, dan karena saya dapat beasiswa di sana, saya harus mengajar juga di Universitas Musik. Dan saya punya murid. Dan Jangan dipakai semuanya. saya bilang sama murid saya, kalian mau nggak main gamelan? Itu ada caranya. Ya, jadi Mau nggak dapat diharuskan beberapa main gamelan gitu. Ditanya mau nggak atau diharuskan? Mau nggak diharuskan main gamelan gitu. Enggak harus karena nggak semuanya ikut. Ada cuma beberapa aja, 2-3. Nah, selain itu teman saya ada musisi lain, kolega saya. Tapi untuk perlengkapan ini lah untuk lengkapnya. Ada murid. Dan juga bukan hanya murid, mereka punya teman. Mau nggak kamu main gamelan? Walaupun bukan orang musisi, orang cuman amatir ya, suka main musik. Tidak penting karena gamelan itu bagusnya dari gamelan. Semua orang bisa mainnya, tidak harus. Harus ada dasar kompetisi ya. Ya memang kalau orang musisi bisa mungkin belajar lebih cepat. Tapi Kalau orang amatir diulang-ulang sampai dia ngerti Iya. nggak? Nggak. tapi walaupun orangnya hebat, dia nggak bisa main semuanya sekalian. Iya. Itu ya aku suka dari gamelan. Kita harus bisa Iya. mengandalkan orang yang Dalam antusias, sama. harus sabar sama dia. Itu mesti harus latihan. meningkatkan kita kesabarannya, toleransi. Iya. Ya, jadi banyak ada orang yang senang main musik beda daripada apa ada di sini biasanya. Jadi Ya, mereka suka karena ada warna-warni kan. Kalau ada itu apa reongnya yang punya ukiran, terus mereka lihat apa ini alat musik dari mana ini. Jadi semuanya tertarik karena bentuknya dulu, karena menarik, nggak ada di sini gitu. dan kita punya beberapa orang di grup kita yang pelukis. Dan mereka bikin dekorasi ke pelawah itu. Oke. Saya punya parade, terus mereka bikin dekorasi, ambil modelnya dari Panggul Ukiran. Gender itu. Panggul Gender kan di depan ada bunga dari parade. Dia ambil dari sana modelnya terus bikin di mana-mana. Ya pelukis memang pelukis bagus mereka di sini. Ya, Ya. terkenal. Ada kawan yang say hello. Halo Dewi dan Lucian. Itu. Halo Pak Supri. Ya, Ada Pak Supri. terima kasih nontonnya ya. Nonton. Silakan. Kemarin ketemu. Ya. Sangat sekali menginspirasi ya, karena secara tidak langsung kalian sebenarnya walaupun jauh dari Bali, kalian memperkenalkan budaya Bali, tidak hanya budaya gamelan dan tarinya, tapi ini termasuk sekaligus komunitas ininya ya, bagaimana kita melakukan sesuatu bersama-sama ya. Gotong royong. Kayak orang Bali zaman dulu kalau dekorasi gamelannya kan masing-masing orang di Banjar gitu, satu-satu orang Iya, yang seperti pintar itu. ukir atau yang Ya, pintar ngewarna bahkan mungkin mereka seperti buat ya. pelawah sendiri ya, dan kadang-kadang habis latihan mereka bawa pulang Jadi satu-satu. merasa gitu. memilikinya itu sama-sama. Ada yang Sama seperti ya. itu. Ya, yang pastinya mereka buat panggul sendiri gitu. Dengan bangganya mereka apa namanya bawa tiap Kadetan, kali latihan. cara Tiap kali latihan ya cara kris cara ngadet gini panggul. ke pot gitu ya. Iya. Kalau ke nginiin padi kan mereka ngadut ini apa namanya sekel apa sih, Arif. Lupa Arif. aret ya ampun. Tante Habis New Zealand. itu New Zealandnya. Translate sedikit Tante New Zealand. Yang tukang gambar sama panggul ya. Ya. Dewi, Ya. itu saat itu ada apa namanya, ada yang di Belajar. Romania yang belajar menari. Menari juga. Saya sering lihat kamu menari sendiri. Apa sudah ada yang ada? Ada juga yang mulai belajar dan bergabung. Kebetulan ini agak stop latihan narinya karena COVID dan sebagainya. Dan saya lebih fokus, lebih banyak bekerja di sini. Ya terpaksa kalau ada performance dadakan itu jadinya ya mau nggak mau saya sendiri nari gitu. Tapi sebenarnya dalam waktu cepat, karena banyak yang nuntut kapan ngajar nari. Ini terutama kapan ngajar nari. Ya, ya saya harus mulai lagi. Karena terlalu banyak kegiatan di sini, ada anak, ada kerja, ya jadi agak-agak susah ya. Tapi ya harus
harus. Ya Nah, pelan-pelan saya cari aman mengerti dulu banget kalau ya sudah saat lewat ini pandemi. kalau udah di rumah sendirian ngurus anak, ngurus rumah. Jadi Iya, ada hal yang harus kita tinggalkan juga, nggak bisa iya, semua fokus dikerjain gitu. Makanya saya punya iya. ini pembantu bulenya. Ya, kalau nggak ada ini, mungkin nggak bakalan lagi Sakit nari lagi kepala, atau apa lagi. nggak bisa Ya, ya betul. iya, Memang itu satu lagi yang tidak pernah dipertimbangkan sebelum ada pandemi ya, adanya pandemi. Kita tidak hanya harus kerja lebih keras untuk mencari uang karena susah cari uang, tapi kita juga harus urus semuanya sendiri. Kita nggak bisa datangkan orang ke, ya ada orang yang ambil Apalagi di risiko, tapi kita Rumania, enggak Fon, ya. ya kan nggak mungkin bayar Iya, orang enggak, untuk ya. ngurus rumah dan anak. Nah, kayak di sini oh kan di sini yang namanya pembantu nggak ada dalam list, semua dikerjakan sendiri. Ya, tapi di luar itu kan sama kayak di New Zealand kita nggak bisa bayar orang. Tapi kita ada saudara yang bisa bantu, kadang-kadang titip sama nenek, sama kakek gitu. Karena pandemi kita nggak bisa Ya, lagi. karena Jadi, pandemi kan nggak mungkin. jadi nitip. semua kita harus kerjakan Semua harus 24 hours gitu. Gitu. Iya, betul. Dan kalau kita nggak ada seni dan budaya, kita merasa sedih. Iya, ini kan Sedih, salah ya. satu cara kita ya, apalagi jauh di sana di Romania, kita kan ada rasa kangen itu, rasa kangen merasa bersama-sama, terus mendengarkan musik yang biasa kita dengar atau menari. Selain kalian, ada orang Bali sana nggak ya? Iya, iya, Belum. seberapa besar itu? Seberapa besar komunitas Bali dan Ini Indonesia? terlalu banyak. Tidak. Nggak terlalu banyak orang Indonesia ya, tapi kalau orang Indonesia kira-kira hampir 150 mungkin ya, mungkin 200, tapi tersebar di mana-mana. Oh, Ya, tersebar. ya, Moldova dan Romania. Tapi kebanyakan orang Bali di sini pekerja terapis, Oh, terapis. perempuan ya, terapis massage, termasuk saya juga. Jadi kadang-kadang kalau ada yang bisa nari, kadang-kadang saya ajak nari juga. Ya, tapi waktunya itu susah karena kebanyakan dari kita kerja dari Senin sampai Sabtu. Minggu, kadang-kadang full kerja. Hanya liburnya biasanya awal Senin atau Selasa gitu. Weekend kita kerja semua. Jadi susah untuk latihannya. Susah ya, tapi Ya. kemungkinan nanti mulai lagi dengan anak-anak aja dulu, dengan anak-anak sekolah kayak gitu kan gampang ambil waktunya ya. Mudah-mudahan anak kita mau belajar. Saya pingin anak kita belajar nari sebenarnya. Karena mereka sudah main gamelan sedikit, Senziana yang lebih besar. Ya. Yang cowok belum. Tapi saya pingin mereka juga belajar nari. Dan saya minta Pasti. Dewi, tolong ajarin sedikit nari. Siapa tahu ada lucu-lucu nanti anak-anak ikut pentas sama kita. Waktu yang lebih bagus tuh memang waktu mereka masih kecil, karena kita nggak tahu udah masuk remaja mereka bisa menolak soalnya ya kita. Bisa cepat berubah ya, rasa Iya, malu. makanya lebih enak kalau memang mereka masih kecil-kecil gini diajak-ajak, mereka lebih Sekarang mudah dipanggil. diajak. Kalau udah besar kadang agak susah diajak. Ya. Kembali ke Dan memang masih gitu. sorry, Sorry? Uti dan Dewi, kembali ke gamelan Semar Bukulianya, mungkin bisa cerita sama pemirsa gending apa saja yang aja. dipelajari pada awalnya sampai sekarang gitu, gending klasiknya dulu. Karena kan pada baru ya dari nol ya Pak belajarnya. Pertamanya itu kita mulai dengan Bapang Selisih karena ada juga tariannya. Ya. Dan tidak terlalu susah untuk belajar. Kemudian kita ambil juga lagu dari kalian, itu Sekar Gadung. Karena saya punya DVD dari Von, jadi saya suka itu dan cocok dengan gamelan kita pasti. Dan tidak terlalu sulit untuk mengajarnya. Memang tidak bagus seperti kalian main, tidak ada lengkap, kendang atau semuanya. Tapi ya kanggoang sedikit aja dulu. Semua membutuhkan proses ya, proses. Iya. Proses ya. Ya, dan ada lagi saya biar lebih komplit lah rasa-rasa mungkin laras gamelan. Saya cari lagu tabuh seperti tabuh gong. Dan karena saya pernah main gamelan di desanya Dewi di Buahan, di sana saya kuliah maksudnya latihan sama sanggarnya di Buahan, di Gong Buahan itu Di Banjar. di Banjar.
Dan saya ingat beberapa tabuh itu tidak terlalu sulit, seperti gilak. Dan gilak itu saya ajarin kepada orang-orang gamelan di sini. Kemudian saya pikir, kok ini Semar Pegulingan ada juga larasnya mirip-mirip sama Slendro ya, sama laras angklung ya, angklung Bali. Coba kita bikin tabuh angklung. Terus ada namanya sekar sandat. Dulu saya pernah belajar tabuh ini sama Pak Wayan. Wayan juga main sama kalian. Yang di Korea bukan? Ya, yang di bukan di Korea. Sadra, Sadra, ya. Wayan Sadra ya. Pasangan gendernya Fon. Iya. Di Taiwan ya, di Taiwan. Taiwan ya. Sebenarnya Pak Bli Wayan ini adalah guru gamelan saya pertama di luar ISI. Oh, Oh, Jadi, iya. belajar gede. Pertama kali saya belajar angklung, gamelan angklung. Oke. Waktu saya ada mahasiswa di Indonesia di Bali itu, kan saya teman-teman sama orang Meksiko, sama Jorge, sama Ivan, Yara, dan Iya. ada juga Gabor dari Hungaria sama Ines dari Spanyol. Kita membuat sanggar kecil angklung, grup kecil, kita belajar dari Blizzard waktu itu. Oh iya, iya, Iya. iya. Iya, iya, iya. Karena dulu Dharma Siswa suka datang ke tempat kita itu waktu kita baru-baru kenal Dewi juga sama anak-anak Dharma Iya. Siswa seperti Ivan itu suka datang dulu belajar. Jadi saat itu bukan saat ini sudah apa namanya Sudah sudah belajar bisa bahasa gending. ya gendeng itu bisa disajikan dalam beberapa kepatutan ya. Ada Iya, say iya. kembung, ada say selisir kayak gitu ya. Iya. Itu enaknya Dan- memang laras gamelan Semar Pegulingan ini kan memang laras Dan- kuno yang dari tampak Gangsul dulu yang sekarang Iya. ada di Pagang Klod. Cuma sekarang di Pagang Klod sudah berubah larasnya. Jadi yang kalian punya itu memang nada yang Yang lama original dulu. yang dicatat Ya. sama kolam itu dulu. Dan saya dengar itu memang cocok, hampir semua seluruh. pepatutannya bagus gitu. Itu memang Ya, memang larasnya itu bagus sekali. jadi Itu bukan karena laras kuno, ya? laras isi itu, ya laras kuno. Jadi dia mau dia Taruh di angklung, enak. enak didengar, mainin Semar Pegulingan. Saya kaget juga waktu kita kan pernah buat satu barung dengan laras itu kirim ke Texas ke Amerika Texas ya tahun berapa Tennessee tahun 2017. Itu memang kita kan coba gamelannya laras legongnya mau bagus, laras barongnya juga mau bagus gitu. Gamelan yang diukir itu. Ya, ya. Jadi dia cukup seimbang ya. Memang kalau dalam saip itu nggak bisa semuanya perfect, susah sekali. Makanya memang ada gamelan barong, ada gamelan legongan, ada gamelan Semar Pegulingan saip itu. Tapi saya yang ini hampir ya. enak untuk semua. Ya enak memang apalagi kalau kita bawa ke luar negeri kan kita mau bisa agak multifungsi gitu. Cukup satu Kita nggak apalagi bisa beli kita juga nggak beli bisa gamelan punya baru. banyak gamelan ya, jadi punya ini bisa ngangklung, Punya bisa tempat. ini Ya. Jadi grupnya sekarang sudah tahu beberapa pepatutan ya, sudah pernah main. Sudah, dan kita belajar lebih banyak. Dan kemarin kan mungkin kalian pernah lihat video itu yang saya sudah upload beberapa waktu yang lalu dengan tabuh liar samas itu. Ya, Kita main tahun lalu di Sibiu. Ini juga Sibiu juga kota di Transilvania yang sudah terkenal. Dan memang caranya kita bikin tabuh ini tidak terlalu bagus lah untuk orang Bali mungkin karena tidak ada kendang. Ya, ini lucu, ada juga inputnya dari Bapak Wayan Wijaya yang dulu mengajar di sana di Slovakia. Dia komen di videonya, dia bilang, ini seperti mobil yang tidak punya setirnya tapi masih bisa jalan. Karena saya baca ini jawaban. karena saya main tanpa kendang kan. Ya. Soalnya memang saya tidak pintar main kendang pembarongan, saya tidak tahu, harus belajar. Makanya saya tidak berani. Dan juga waktu saya latihan sama grup gamelan ini, saya selalu ambil gangse biar mereka lihat perubahan tempo atau ya rasa. Makanya mereka sudah biasa kayak gitu.
kalau saya ganti ke kendang, apalagi tidak terlalu bagus dan mereka pasti bingung. Makanya Bubar nanti. ya, Menurut saya itu sudah luar biasa karena dia kan baru 2 tahun, mungkin kurang dari 2 tahun, karena apalagi di tengah pandemi ini bisa itu Bisa Iya, jalan. betul. karena banyak sekali orang vakum tidak hanya di sini tapi luar negeri Main banyak di sekali grup satu bisa gamelan latihan. yang apa namanya ininya beda-beda kan, saya yang Ya lebih dimainkan susah lagi beda-beda. karena mereka kan harus belajar lompat gitu. Belum lagi mengenal juga sekarang main gamelan ini di daun-daun yang mana akan dipukul seperti itu kan. Ya ada tantangan di sana nggak, Luci? Mengajarkan Mengajar. Semar Belasai itu atau mereka biasa karena tidak pernah lihat gamelan sebelumnya? seperti They have difficulty. oh Ya kamu harus bilang, oh yang ini harus dilompat gitu, yang ini nggak dipakai hari ini kayak gitu apa gimana? Nadanya. jarang ada kayak gitu. Karena setiap lagu, enggak kayaknya seperti di Bali aja biasa. Karena saya tidak pakai cara bule. Jadi saya sudah punya pengalaman. Saya sudah coba mengajar gamelan dengan notasi. Tidak bagus itu. Kenapa? Kalau pakai notasi itu, memang orang-orang musisi bisa belajar lebih cepat. Tapi hilang rasanya main gamelan itu. Saya suka Hilang. bilang cepat masuk sini tapi lambat sekali masuk Masuk sini. ke hatinya. Lambat cepat. Belum ditelan. Itu sebenarnya beda dari musik barat dan gamelan Bali. Karena tidak pakai notasi ya, jadi kita harus sering ketemu, sering latihan bersama, jadi sosialnya itu sebenarnya kuat sekali. Ya. Walaupun sekarang sosialnya harus lebih jauh dikit ya, biar karena COVID. Tapi itu sebenarnya karakter yang utama dari gamelan. Jadi grupnya itu bersosialisasi dan kuat. Makanya kalau pakai notasi itu orang-orang paling dia perhatiin itu aja kertas dan lupa tentang koleganya, mungkin temannya, mungkin nggak dengar. Ya. Jadi kalau nggak pakai notasi itu pasti harus dengar orang lain. Jadi tidak mungkin ada ini, nada ini saya main apa enggak hari ini kan? Kita udah tahu lagu itu, kita belajar bersama ulang-ulang, pasti mereka tahu harus main apa. Belajar merhatiin temen juga jadinya ya, dengerin gimana permainannya biar Memang. Terus bagaimana caranya kalian latihan selama pandemi gitu? Karena kita sendiri belum bisa latihan, Iya. aktivistik ini. bagaimana protokolnya? Kan di sana kan dingin, mungkin tetap harus di dalam ruang ya, bagaimana? Bagaimana? Ya memang. Waktu itu kan waktu baru mulai ini pandemi bulan Maret, April ya tahun lalu. Kita memang sudah stop latihannya dan ada lockdown di sini total 3 bulan ya kalau nggak salah. 2 bulan. 2 bulan, sorry, Lama. lupa. Lama. Ya kelihatan rasanya 1 tahun lah lockdown. Ya. Ya akhirnya setelah itu, karena kita sudah ada beberapa perjanjian main di festival dan lain sebagainya. Ada yang minta nari di pernikahan, ada yang minta di festival. Tapi ya masih ragu-ragu karena kita ngambil nggak ini kerjaan, emang boleh kayak gitu. Selalu bertanya, berapa orang bisa masuk bersama pemain, berapa orang yang diizinkan untuk masuk dalam ruangan. Terus banyak kan aturannya, jadinya kita selalu berpikir serius mau pentas, serius mau latihan gitu kan. Dan sulit ya kalau latihan tidak ada pentas, itu jelek itu. Iya, jadinya kita kalau serius mau ada pentas, kita minta izin untuk latihan. Biasanya dikasih izin sama rektor tempatnya. Mungkin lupa bilangnya tentang ini ya. Kalau alat-alat musik sebenarnya sekarang semuanya di universitas musik, saya sudah lupa ini. Iya, alat musik sekarang Lucian punya kelas di Universitas Musik, dia termasuk pengajar dosen di Universitas. Sudah jadi, sudah sukses. Ya, proyeknya. Proyek pertama biar bisa masuk gamelan di Universitas Musik. Jadi gamelannya udah di sana. Lucian punya kelas 2 kali seminggu dan termasuk ngurusin grup gamelan Jepun Bali juga. Jadi kalau ada mau pentas, kita minta izin dulu sama rektor kampusnya.
boleh nggak latihan, berapa orang dibolehkan, biasanya 10 kan ya. Tapi untungnya rektornya datang pijat sama Dewi sering Oh, jadi rektornya itu klien saya, jadi setiap minggu dia datang. Ya, jadi kalau mau ngomong, Bu, boleh latihan kan? langsung ya. Boleh. Sampai terasa relax. Pinter ya nyata. Abis rasa Kalau relax, rasa udah ngomong. santai, udah relax, baru ditanya. Oh, sudah enak. Jangan tanya dulu ya, baru datang. Ya, Ya. Oh ya, ini Jadi asal. Berarti universitas yang menentukan ya masalah protokol. Iya. Boleh Iya, latihan iya. dari universitas. ya. Mungkin kita harus bilang terima kasih kepada Bapak Dubes Iya, MA AZ yang sekarang di sini di Romania, karena beliau kasih gamelan Jawa yang ada di KBRI, kasih pinjam ke UNMB, ke Universitas Musik, dan semua gamelan Jawa juga di sana. Jadi semua gamelan ada di sana. Ada gamelan Bali Semar Pegulingan, ada gamelan Jawa itu dari Jawa Tengah, terus ada gamelan bambu yang dulu itu joget bumbung. Jadi saya bisa mengajar di sana 3 jenis gamelan, walaupun gamelan Jawa saya tidak terlalu pintar. Ada bantuan dari KBRI, ada Pak Nathan yang Itu sedikit putus ya koneksinya. Iya, masih putus koneksi. Wah, ini balik lagi. Jadi Pak Nathan dari KBRI, dia kerja lokal staff di sana, dia bantu saya untuk mengajar gamelan Jawa di Universitas Musik. Lulusan ISI Jogja dia. Ya. Oh iya, iya. Jadi Dan- lengkap di sana kita bisa mengajar. Ya, ya silakan. Jadi setelah dapat latihan, itu pentasnya kapan yang divideokan? Ada beberapa kali ya pentas kalau nggak salah. Ya, kalau tahun lalu itu kan cuma jadi satu pentas sebenarnya. Cuman itu aja yang kita upload di waktu YouTube pandemi itu. waktu pandemi. Oh. Bulan Agustus itu aja waktu itu tahun lalu. Dan sampai sekarang kita masih nunggu ada proyek untuk pentas bulan Juni, dan kita juga mau buatkan lebih cepat mungkin tanggal 20 Mei. Ya, ini akan jadi pertama pentas setelah pandemi sebenarnya. Kalau jadi. Belum selesai, ya. Belum selesai Kalau pandemi. jadi. Kalau jadi, mudah-mudahan akan jadi. Dan kalau ada acara pasti kita latihan lebih sering sebelum acara kan. Sama seperti di Bali. Kalau ada main di Pura, pasti setiap malam latihan jam 8 sampai jam 11 sebelum ya kan sebelum acara. Tapi biarpun latihannya udah keras, nanti di pentas ada gen salah. Pasti itu normal. Normal. Nah, Tapi yang penting di sini orang-orang tidak pernah tahu gamelan itu harus ada seperti apa. Jadi ada yang tahu Sama kita di sana. Bali juga gitu, di Bali juga gitu, orang menikmati apa-apa. Iya. Emang karena prosesnya itu Apalagi orang kaya. dinikmati gitu loh, maksudnya emang mereka butuh malam ya bisanya, malam latihan kan gitu. Tapi di sini Benar. memang kalau harus apa namanya kita latihan memang ada keinginan untuk ditampilkan di mana kan itu biasanya. Iya, iya. Lucy, Sama di musik sini yang juga. kita pakai untuk Iya. yang kita pakai untuk iklan acara ini, itu kan ada komposisi baru. Bisa cerita sedikit Ya. kapan mulai ada fusion, karena saya pernah lihat videonya, terus ininya bilah-bilah jublak sama ya, ada beberapa bilah yang digesek pakai ininya string. viola ya. Ya. Oh. Ceritanya ini kan ini bukan komposisi saya, komposisi dari teman saya yang juga ikut grup gamelan. Dia juga guru di Universitas Musik dan dia juga kerja di radio seperti saya. Kita kerja di sana sebagai namanya regisseur di sini, tapi bukan artinya regisseur, artinya musik direktur seperti produser, musik produser. Apa namanya? Jadi kita siapa teman saya? Iya. Dia namanya Dan De Popescu. Ini nama khusus orang Romania ya, Popescu pakai UU di belakangnya biasa. Esku gitu loh. Ya, jadi dia kenapa dia tulis ini? Tahun lalu ada proyek ini namanya Connect Arts. Biasanya kita kerja di proyek ini untuk merekam musik-musiknya. Tapi tahun lalu saya bilang sama yang buatkan proyek,
boleh nggak kita ikut dengan gamelan karena bagus mungkin, ya boleh silakan. Jadi oke, apa kita pentaskan, apa kita akan presentasikan kepada masyarakat Romania, dan kita mau mempresentasikan bukan sesuatu yang tradisional karena ini idenya grup Romania kan, grup kontemporer. Jadi ayo kita membuat fusion dari tradisional dan juga modern. Memang seperti biasanya kan saya sudah tulis banyak musik untuk gamelan sebenarnya, tapi saya tidak mau pakai musik saya karena kelihatan selfish ya, seperti saya aja terus orang lain tidak ada gitu loh. Kesempatannya. Ya. Ya, jadi saya pikir siapa mau tulis musik untuk proyek ini? Nah, teman saya ini bilang saya mau, oke silakan, dan dia cepat bisa Dan bagus. bagus. Dan dia juga sebenarnya dia juga komposer yang bagus, bukan yang biasalah. Dia komposer yang bagus, dia juga dapat beberapa juara untuk komposisi dan pintar lah. Nah, makanya dia cepat bikin musiknya dan kita latihan. Agak sulit sebenarnya musiknya dia karena ritmenya. Jadi pattern itu tidak sama. Jadi satu alat mungkin gangsternya, kantilnya bikin ada 3, terus temadenya ada 4. Jadi 3 yang itu 4 kan sulit. Gimana caranya kita dengar ini, dengar itu, tapi itu memang harus lebih perhatian kepada notasinya mungkin. Iya. Akhirnya kita main tanpa notasi juga. Jadi biar lebih dekat sama rasa Bali ya. Tapi latihannya itu lama sekali sampai bisa itu. Dan juga tidak sempurna sebenarnya, masih harus latihan lagi sampai sempurna. Dan idenya untuk lagu itu dia punya dari apa namanya kehidupan orang, seperti Panguripan itu kan dia cari nama-nama apa, bagaimana saya kasih nama ke tabuh ini karena saya mau seperti orang baru lahir, habis itu dia tumbuh, habis itu dia nikah, habis itu dia meninggal atau reinkarnasi kan. Sorry. Makanya dia kasih nama Panguripan dari Sanskrit. Oh Ya. iya. Kan murid kan artinya hidup. Saat dia menuangkan komposisinya, dia pakai notasi apa cuma dari ingatannya dia? Pakai notasi dari awal. Memang caranya tulis di sini seperti itu. Membuat lagu selalu pakai notasi dulu. Di Bali sudah mulai begitu ya, sudah agak lama sih sekarang. Kan ada lebih dari 10 tahun saya lihat komposer baru, catat paling tidak ada gambaran besar, orek-orek gitu, terus diajarkan seperti itu sudah mulai. Sampai sekarang saat ada pentas gamelan, musik gamelan kontemporer, pakai ada konduktor. Saya memang tidak terlalu senang dengan itu. Kalau seperti Dewa Alit, dia punya cara untuk tulis, tabuknya dia tulis di notasi. Habis itu dia mengajar tidak pakai notasi ke teman-temannya. Jadi teman-temannya nggak pakai notasi. Cuman untuk membuat, membuat tabuhnya, untuk komposisinya aja. Untuk latihannya tidak pakai dan untuk acaranya. Tapi ada juga komposer lain seperti Pak Wayang Gede Yudana. Dia juga pakai notasinya waktu pentas. Mungkin teman-teman yang main gamelan membuat notasinya sendiri dalam bentuk mungkin bahasa Bali atau apa mereka bisa mengerti daripada musik notasi barat ini. Tapi menurut saya kalau musik tradisional jangan seperti itu. Yang modern ya oke, boleh. Tapi yang musik tradisional harus diam seperti tradisional, memang konservator kan. Karena kalau berubah kita tidak tahu kemana gitu direksinya, akan berubah sampai jadinya apa nanti. Iya, kalau memang orang pakai notasi saat pentas, mungkin harus pakai music stand gitu ya. Iya, pakai musik stand. Cuma estetiknya. Jadi aja. itu bisa menutupi ininya agak kirinya pemandangan para pemainnya. Ya, Beda bisa sama orang duduk di kursi ya. Jadi memang karena kan posisinya di gamelan lebih rendah, jadi mungkin tidak bisa lihat teman nanti kalau ada musik notasinya di depan. Terlalu fokus ke ini ya. dan pentas di luar bisa kebur. Tapi benar. Dan, Tapi saya ya setuju. benar.
Saya setuju sih kalau memang apalagi di transkrip apa atau komposisi itu dibuat untuk dimainkan di gamelan yang sifatnya kan tradisional. Jadi kita niru bagaimana tradisionalnya itu saat memainkannya. Walaupun musiknya mungkin modern campur tradisi, saat memainkannya kan secara fisik itu instrumen tradisi ya. Jadi Iya, kayaknya kalau esensinya diambil saat memainkan seolah-olah orang yang memainkan itu memang udah di hati dia memainkannya kan karena sudah Mau tanya hafal tanpa ini. dari gininya dari para pemainnya anggota Jepun Bali itu mereka lebih suka belajar musik tradisi Bali ya seperti gending skargadong, bakpang silsir kayak Luci bilang atau komposisi baru, kreasi baru yang diciptakan orang sana. Mana? mungkin beda ya. Sepertinya mereka senang sekali sama musik tradisional. Tapi kalau ada juga musik modern yang fusion yang kita bisa campurin mungkin sedikit elemen dari musik Romania, misalnya tradisional Romania dengan Bali, pasti mereka senang. Jadi kalau saya sendiri suka selalu campurin elemen juga dari musik tradisional Romania. Jadi untuk mereka itu kan nanti dekat di hati. Jadi Romania dan Bali. pasti mereka Next akan project. senang. Ya. Lebih Sekarang Bagaimana kita caranya, Mbak? ya Memadukan ininya nada dari musik iya, Romania itu kita ya ya mana pasti cium biar mengikuti maksudnya saling mengikuti gimana caranya? gimana ya siapa yang ngikut Siapa yang ngerti? musik modernnya maksudnya mau musik di luar dari gamelan itu kan gamelan nggak bisa Kan kita nggak bisa tuning di- kan mungkin sebenarnya bisa. Sebenarnya bisa. Jadi kita bisa cari lagu yang punya hanya beberapa nada yang cocok dengan gamelan itu. ya, Tidak harus pakai lagu yang tidak cocok kan? Kita Iya. cari aja lagu yang cocok. Dan Iya. kalau misalnya ada nada satu atau dua yang keluar dari larasnya gamelan, kan bisa pakai rebab, bisa pakai Untuk mungkin nada. suling atau apa yang cocok kan Iya, untuk nada-nada. nada itu. Tapi ya kira-kira kita bisa harus cari lagu yang cocok dengan larasnya gamelan itu. Oh iya. Nah, kita ada beberapa menit Oh lagi iya, gitu. kita tanya yang terakhir Iya. ini ya pertanyaan terakhir. Cita-citanya. Iya. Untuk ini ke depannya, Luci sama Dewi pasti punya apa namanya keinginan ya. Apa sih keinginan terbesarnya untuk Mau ke Bali kita ya. Selain mulai kembali lah. selain mulai ke Bali pastinya Maksudnya untuk grup masa Jepun depan Bali. Jepun ya, Jepun Bali gitu. Mungkin ada Pentas di harapan. PKB di Bali. Bawa grupnya ke Bali. Ya, kita Nah, kayaknya kita keinginan terbesar kita untuk memasukkan musik gamelan ke universitas di Romania di sini sudah untuk jadi. sudah jadi cita-cita pertama yang paling besar itu. Ada gamelan di universitas musik, orang-orang bisa belajar, orang-orang bisa mengenal musik Bali, itu udah number one ya. Selanjutnya ngalir aja kalau misalnya bisa latihan, bisa pentas lebih banyak lagi. Ya, Memang itu. sebenarnya untuk ini saya dan Dewi dari dulu kita pernah coba bagaimana caranya kita bisa dapat sponsor untuk latihannya biar misalnya biar kan orang-orang kalau datang latihan dapat sedikit seperti honor pasti lebih sering datang karena sekarang kan kita tidak bisa kasih mereka honor Ya. apapun, hanya kalau ada pentas dan KBRI bantu atau kalau ada pentas dan pentasnya itu dibayar baru kita bisa kasih mereka honor. Kalau biasanya kita nggak bisa kasih honor. Dan itu sebenarnya keinginan kita bagaimana caranya mendapat sponsor untuk bisa mempromosikan budaya Bali lebih bagus di Iya, karena Romania. kan kalau ngandelin dari pendapatan kita masih kurang Tidak cukup. untuk bisa maju dikenal dengan lebih banyak orang di sini, memiliki pentas lebih banyak lagi gitu. Tapi juga saya juga sebenarnya saya tidak senang minta donasi seperti saya lihat ada crowdfunding seperti itu. Saya nggak tahu, nggak senang saya lihat orang-orang tolong bantu kita. Saya merasa gimana ya, nggak tahu, saya nggak bisa explain lah. Tapi saya pikir menurut saya ya,
siapa yang harus bantu kita dengan ini kan pasti pemerintah Indonesia ya, Yang terutama sudah Bali masuk. kan. Ini dari ini baru Selandia Selandia Baru Baru. sudah memberi saran nih. Oh. Sudah baca ya. Ya, Sponsor dari kedutaan RI mungkin. dari kedutaan selalu ada, itu selalu ada nomor satu. Cuman untuk dapat honor untuk latihan itu tidak bisa, hanya kalau ada pentas saja. Pas pentas. Ya itu aja keinginan kita ini biar kita bisa bikin lebih banyak acara di sini. Kalau kita punya dana itu gampang sekali. Kita sendiri bisa bikin acara karena atas nama Jepun Gampang. Bali. Ya kita punya asosiasi di sini. Kita bisa untuk festival bikin sendiri. datangnya Ya. dari diri sendiri ya, maksud tempatnya sendiri Ya. adanya. Iya ya, kita bisa nyari tempat sendiri, kita punya grup sendiri, kita bisa bikin makanan Bali, promosikan Bali karena kalau orang udah suka dengan culture Bali, mereka lihat di sini, apalagi dengan keindahan alam di Bali yang memang udah terkenal di mana-mana, pasti banyak turis, tambah banyak lagi. Jadi betul-betul gateway to Bali in Romania. Ya. Iya. Dan sekarang sebenarnya dari KBRI proyeknya ini ke bulan Juni ini itu mereka mau bikin. Jadi kita bikin beberapa acara dengan pentas gamelan dan tari untuk mempromosikan pariwisata ke Bali lagi. Kalau Bali pun buka lagi, jadi kita di sini mudah-mudahan bisa membantu untuk lebih banyak tamu datang ke Bali, ke kalian belajar gamelan di sana. Kita kirim ke sana, ke Buana. Sekarang ya. Oh iya, ini ada, mungkin bisa kasih tahu, ada kawan yang ingin tahu untuk Jepun Bali sendiri punya nggak tempat untuk mendisplay hasil karyanya. Ini ada yang pengen dengar, mungkin ada musik tradisional yang ada dua negara ini berpadu, itu mungkin ada pernah dimainkan. Kalau ada, di mana mereka bisa melihat atau mendengar? Ada YouTube. Website-nya ya maksudnya. Iya, di mana online mereka bisa lihat. Ya, kalau online kita punya website, mungkin tidak terlalu update. Kita harus kerja lagi untuk itu ya. Ya. Untuk masukkan berapa video musik yang sudah biasanya di Facebook lebih update. Di Facebook Asosiasi Jepun Bali itu yang kita punya, mungkin nanti kita bisa share. Bisa. Di chat di sini bisa. Nanti boleh ditulis di komennya. Saya tulis di sini ya. Ya. Nama Facebooknya. nama di Facebook ya. Biar dicari. Ini sorry. Bentar ya. Ya. Ini Facebook kita ya untuk Jepun Balinya di Facebooknya. Ya. Mudah-mudahan dapat ini kalau dicari seperti katanya YouTube channelnya ada. YouTube channel ada juga, tapi biasanya saya upload untuk Jepun Balinya dari YouTube channel saya namanya Bayu Surya. Bayu Surya. Saya tulis sekarang ya. Ya, boleh. Namanya dia di Bali. Itu nama saya di Bali. Nama Balinya. Soalnya kayak Luci bilang tadi itu saat belum ada gamelan Bali di Romania kan orang tidak tahu banyak tentang budaya Bali. Sekarang kan ada kalian, sekarang bisa Dan sangat sekali luaskan. menginspirasi. Saya sama Fon sangat senang sekali bisa connect lagi sama kalian berdua dan mendengarkan cerita kalian yang sekarang ini sudah bisa mencapai mimpinya untuk mempunyai base di Romania untuk memperkenalkan gamelan Luar biasa. Luar biasa sekali, sangat menginspirasi. Sekali lagi terima kasih loh ya. Terima kasih. Terima kasih undangannya. Kita senang banget bisa ngobrol. Ya, mudah-mudahan tahun ini kalau nggak tahun depan musim Kita panas. senang bisa dengar kabar kalian setiap kali ya. Sabar menunggu. Ya, buat kawan-kawan yang sudah menonton, saya ucapkan terima kasih sudah selalu menonton ngobrol bareng Beli Bule, dan ini sekali lagi Luci sama Dewi semoga sehat selalu. Dan sampai ketemu lagi Sabtu depan. Bye bye.